이 새끼들 이거 달근이구만. 엄마, 일로 와봐. 아이고, 이 조폭 새끼. 아유, 왜 이러십니까? 가만히 있는 애를. 아까 그 검사님 명함 있으면 하나만 주십시오. Kisah kehidupan tentang gangster memang selalu menarik untuk diceritakan. Mengingat film yang bercerita tentang bagaimana kehidupan gangster, Mimin jadi teringat tentang satu buah film yang berjudul A Dirty Carnival. Mari kita berkenalan dengan tokoh utama. Dia adalah Byung-do. Byung-do ini adalah seorang gangster yatim dengan pangkat yang rendah dan juga miskin. Namun di balik itu, dia memiliki cita-cita untuk naik kekuasaan dalam dunia kriminal. Dia tinggal bersama dua adiknya dan ibunya yang sedang sakit. Sebagai tulang punggung keluarga, Byung-do harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 이번 달 선홍대 학원비하고 엄마 아깝죠. 요즘도 가슴 많이 답답해? 그냥 견딜만 하다. Meski pekerjaannya adalah seorang gangster, dia memiliki sisi yang baik setidaknya bagi adik-adiknya. 너 앞으로 동네 양아치 새끼들이랑 어울려 다니지 마라. 한 번만 더 눈구멍에 띄면 그땐 발목아지를 조사버린다. Dia selalu menasihati adik-adiknya supaya tidak membuat masalah. Dalam dunia gangster, walaupun Byung-do masih berada di level bawah, tetapi dia memiliki markas dan anak buahnya sendiri. Byung-do memiliki wakil yang bernama Jong-so. Jong-so ini terkenal dengan kesetiaannya dengan Byung-do karena mereka sudah berteman sangat lama. Suatu hari, Byung-do mendatangi sebuah apartemen untuk menagih utang. Dia punya metode unik agar orang-orang mau membayar utang mereka. Dia juga tak ragu untuk mengancam mereka supaya segera membayar. 너를 지금 대체 어쩌라고? 야, 너 뭐 하는 거냐? Setelah mendapatkan uangnya, Byung-do menyerahkannya kepada bosnya yang bernama Sang-chul. Sang-chul ini adalah seorang gangster pecandu judi yang payah karena dia selalu mengalami kekalahan. Setelah menyelesaikan misinya, Sang-chul hanya memberikan upah yang sedikit. Padahal, Sang-chul selalu memberi janji manis agar memberikan upah yang besar ketika Byung-do berhasil menjalankan misinya. Byung-do pun memohon minta tambahan upah agar dia dapat membayar cicilan rumah. Byung-do juga menyarankan Sang-chul untuk berhenti main judi karena tak akan menang. Hal ini membuat Sang-chul marah dan menampar Byung-do berkali-kali. Kemudian, mereka bertemu dengan bos gangster level tertinggi. Inilah dia, Ho-jin. Dia adalah seorang mafia sekaligus pengusaha sukses dan terkenal di Korea Selatan. Saat itu Byung-do dipuji atas kinerjanya dan mereka diajak minum di tempat mewah favorit Ho-jin. Namun, Ho-jin tampak gelisah setelah menerima telepon yang ternyata dia kembali diteror oleh pengacara yang bernama Park. Kemudian Ho-jin memerintahkan Sang-chul untuk menghabisi pengacara Park. Tetapi Sang-chul dengan tegas menolak karena menganggap pengacara Park masih sahabat baiknya. Sementara Byung-do hanya diam mendengarkan pembicaraan mereka. Keesokan harinya, saat acara pembukaan usaha tempat judi milik Sang-chul, Byung-do bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Min-ho. Karena sudah tidak lama bertemu, mereka pun mengobrol di sebuah kafe dan mengetahui bahwa Min-ho kini telah menjadi seorang sutradara amatir yang ingin membuat film bertema gangster. Namun tiba-tiba Byung-do mendapat kabar bahwa tempat perjudian milik Sang-chul diserang oleh gangster Triway. Mereka pun segera kembali ke tempat judi dan terjadilah pertarungan sengit. Min-ho secara diam-diam merekam kejadian itu untuk bahan pembuatan film yang akan dibuatnya. Sementara geng Triway kabur setelah menghancurkan tempat itu. Tak lama kemudian, Sang-chul datang untuk memerintahkan anak buahnya untuk menyerang balik gangster Triway. Dalam perjalanan, Byung-do mencoba menghubungi pasukan lainnya untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya mereka terjebak macet. Tiba-tiba mereka dicegat oleh beberapa mobil dan terjadilah pertempuran antara geng yang sangat brutal. Byung-do terlihat begitu berani dalam berkelahi sehingga banyak menumbangkan lawannya. Namun di dunia gangster ada peraturan bahwa mereka tidak boleh membunuh satu sama lain. Ketika Sang-chul datang, ternyata dia melanggar peraturan itu. Dia sengaja menusuk salah satu musuhnya hingga tewas dan mengakhiri pertempuran mereka. Malam harinya, Ho-jin memperingatkan Sang-chul supaya tidak lagi membunuh musuhnya apapun keadaannya.
Oleh sebab itu, tempat perjudian milik Sangchul harus diserahkan kepada geng Three-Way untuk menghindari perang lagi. Berita ini sangat mengejutkan Byung-do, sebab tempat perjudian itu seharusnya dia yang kelola. Tentu saja ini akan membuat Byung-do kehilangan mata pencahariannya. Byung-do begitu khawatir sampai berlutut memohon kepada Sangchul supaya membatalkan keputusannya itu. Namun, Sangchul tidak peduli. Saat mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan pengacara Park yang langsung mengejek Byung-do dan Sangchul. Malam itu, setelah mengantar Ho-jin pulang, Byung-do merenungi nasibnya dan keluarganya. Dia merasa berada di titik terendah dalam hidupnya, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah Ho-jin. Lalu dia mengatakan jika dia bersedia untuk membunuh pengacara Park. 도와서 죄송합니다. 아까 그 검사님 명함 있으면 하나만 주십시오. Setelah itu, Byung-do menemui Jong-so untuk merencanakan pembunuhan pengacara Park ini. Di tempat lain, skrip film bertema gangster buatan Minho ditolak oleh produser dengan alasan kurang menarik dan tidak realistis. Karena mendapatkan kritikan, Minho memiliki tekad untuk membuat karya yang lebih baik dengan cara menggali informasi dari sosok gangster itu sendiri, yang ternyata narasumbernya adalah Byung-do, sahabatnya sendiri. Kemudian Minho mengajak Byung-do untuk reuni ke sekolah dasar mereka. Dan selang beberapa saat, muncullah seorang wanita cantik. Inilah dia, Hyun-jo. Dia bekerja sebagai penjaga toko buku. Dia juga tidak suka dengan gangster. Kedatangan Hyun-jo membuat Byung-do menjadi canggung karena ternyata sebenarnya Hyun-jo adalah cinta masa kecilnya. Acara reuni berjalan dengan lancar dan membuat seluruh tamu yang datang bahagia, terutama untuk Byung-do. Dia mengucapkan terima kasih kepada Minho, tetapi dia terpaksa meninggalkan acara lebih awal. Setelah itu Byung-do segera melancarkan aksinya bersama dengan Jong-so malam itu. Setelah memantau pergerakan pengacara Park, tak butuh waktu lama, Byung-do dan Jong-so langsung membunuh pengacara Park hingga tewas. 이거 운전은 어떻게 하는 거야 이거? Setelah itu, Ho-jin mengajak Byung-do untuk merayakan keberhasilannya. Kabar tentang kematian pengacara Park mulai terdengar ke telinga Sangchul. Mereka semua yakin bahwa Byung-do adalah pelakunya. Tentu saja ini membuat Sangchul sangat marah karena telah dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Sangchul kemudian mengadakan pertemuan dengan anggotanya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Byung-do. Dan pertemuan itu akan dilaksanakan setelah acara pernikahan putri Sangchul selesai. Di sisi lain, terlihat Byung-do mengajak Minho ke markasnya. Lalu, dia memperkenalkan sahabatnya itu kepada teman-teman gangsternya. Keesokan harinya, Byung-do mengunjungi toko buku tempat Hyun-jo bekerja. Byung-do sengaja datang ke sana dengan maksud ingin mendekati pujaan hatinya itu. Setelah dari toko buku, Byung-do kemudian mendatangi markas Sangchul. Di sini Byung-do mulai sadar jika dirinya dalam bahaya. Oleh karena itu, dia menyiapkan rencana sendiri untuk melawan Sangchul dan gengnya sebelum Sangchul membunuhnya. Dan kini, tibalah waktu pernikahan putri Sangchul dilaksanakan. Byung-do dan Jong-so langsung melancarkan aksinya. Jong-so membunuh anggota geng Sangchul, sementara Byung-do berhasil membunuh Sangchul di dalam toilet ketika acara pernikahan masih berlangsung. 오늘 생각보다 하객이 많이 온 것 같습니다. Setelah itu, Byung-do pulang ke rumah dan untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Byung-do sengaja mengajak keluarganya untuk pindah rumah. Keesokan harinya, Byung-do datang ke toko buku Hyun-jo lagi. Dan sejak saat itulah kedekatan mereka mulai terlihat. Mereka jadi sering menghabiskan waktu bersama, bahkan Byung-do juga memberikan hadiah berupa sepatu untuk Hyun-jo. Hingga suatu hari ketika Hyun-jo pulang bekerja, Byung-do melihat Hyun-jo dipaksa oleh bosnya untuk kencan bersama. Padahal bosnya ini sudah memiliki istri dan anak. Awalnya Hyun-jo menolak, namun karena diancam, dia pun terpaksa menyetujuinya. Kemudian Byung-do mengikuti mereka. Di sini Byung-do mulai sadar jika Hyun-jo diperlakukan kasar oleh bosnya. Tak terima dengan hal ini, dia pun langsung mengajak Hyun-jo pergi dan memukul bos Hyun-jo tanpa ampun. 네가 이유가 있었구나. 하려고. 안 서? Setelah itu, bukannya berterima kasih, Hyun-jo malah takut dengan Byung-do. Hyun-jo meminta Byung-do untuk tidak menemuinya lagi, karena dia sangat tidak suka dengan pria kasar.
Mendengar itu tentu saja membuat Byung-do patah hati dan melampiaskan emosinya dengan minum-minum di kedai pinggir jalan hingga mabuk. Minho yang mengetahui hal itu datang ke kedai dan membawa Byung-do pulang ke apartemennya. Di apartemen, Byung-do banyak cerita tentang kesulitan hidupnya sebagai seorang gangster. Bahkan ketika dia berhasil membunuh seseorang, dia selalu dihantui rasa bersalah. Tentu saja ini sangat berlawanan dengan hati nuraninya sendiri. 진짜로 찌르면은 족같지. 제정신이 아니지 뭐. 눈이라도 마주보게 되잖아. 그거 평생 간다. Keesokan harinya, Ho-jin memberikan tugas kepada Byung-do untuk menggusur orang-orang yang tinggal di lahan milik Ho-jin. Karena rencananya dia akan mendirikan sebuah apartemen mewah. Sebagai imbalannya, Byung-do akan diberikan 50 unit apartemen untuk menjadi miliknya jika misi ini berhasil dilakukan. Tentu saja ini membuat Byung-do menjadi senang ketika mendapatkan tugas itu. Di sisi lain, naskah skenario film Minho akhirnya mendapatkan lampu hijau dan dia akan mulai memegang kendali sebagai sutradara untuk sebuah proyek film bertema gangster. Sementara itu, adegan berpindah ke Byung-do yang perlahan mulai sukses dalam tugasnya untuk mengosongkan lahan itu bersama dengan gangsternya. Namun, tiba-tiba dia mendapat kendala ketika menemukan beberapa lokasi ternyata masih di bawah kendali kelompok musuh, yaitu geng server. Tentu saja kendala ini akan dilaporkan kepada Ho-jin. Saat bertemu dengan Ho-jin, Byung-do membawa Minho dan mengenalkan kepada Ho-jin. Setelah menceritakan latar belakang Minho sebagai seorang sutradara, membuat Ho-jin tertarik untuk menjadikan putrinya sebagai pemeran dalam film gangster itu. Keesokan harinya, Byung-do pergi ke rumah Hyun-jo yang ternyata pada saat itu Hyun-jo sedang sakit parah dan langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah boleh pulang dari rumah sakit, Byung-do merawat Hyun-jo dengan sepenuh hati. Tanpa sengaja, Byung-do melihat foto Hyun-jo dengan atasannya. Byung-do kini menyadari bahwa dulu Hyun-jo memang memiliki hubungan spesial dengan bosnya itu. Byung-do pun mulai kepikiran jika aksinya kemarin adalah penyebab Hyun-jo jatuh sakit. Setelah itu Byung-do menerima ancaman dari geng server bahwa mereka akan menyerang keluarganya. Mendengar ancaman itu, Byung-do dan anak buahnya segera pulang ke rumah. Namun, di tengah jalan mereka dicegat oleh geng server. Dalam pertarungan itu, Byung-do dan gangsternya kalah dan hampir dikubur hidup-hidup. Namun, untungnya mereka bisa kabur. Byung-do bersama dengan Jong-so dan beberapa anak buahnya langsung balas menyerang geng server. Alhasil, akhirnya tugas Byung-do untuk mengosongkan lahan pun berhasil. Ho-jin sangat senang atas hasil kerja keras Byung-do. Begitu juga dengan hubungan asmara antara Byung-do dan Hyun-jo yang semakin baik hingga mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Bahkan, Byung-do sudah memperkenalkan Hyun-jo kepada keluarganya. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba muncul lagi masalah baru. Pada saat itu Ho-jin meminta Byung-do untuk menyaksikan launching film Minho di bioskop. Ternyata, film yang dibuat Minho terinspirasi dari kisah hidup Byung-do. Dan adegan-adegan pembunuhan dalam film itu sama persis yang dilakukan oleh Byung-do di dunia nyata. Di sini Byung-do menyadari ketika dia mabuk malam itu, dia menceritakan semua kejadian pembunuhan-pembunuhan yang sudah ia lakukan kepada Minho. Padahal Byung-do sudah menganggap Minho adalah sahabatnya sendiri dan seseorang yang dia percayai. Dia masih tidak menyangka jika Minho tega membongkar itu semua demi menjadikan sebuah film. Setelah itu Ho-jin meminta Byung-do untuk membunuh Minho. Tentu saja ini membuat Byung-do menjadi dilema. 기말할 거 없다. 네가 벌인 일이니까. Tak lama kemudian, Byung-do memutuskan untuk menemui Minho. Namun, dia masih memiliki hati nurani. Dia pun memutuskan hanya memberi peringatan kepada Minho untuk merahasiakan semua yang dia ketahui dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 그래 알았다. 내가 이건 정말 무덤까지 마시고 올게. Sedangkan Jong-so yang selalu ada dalam setiap kejahatan yang dibuat Byung-do merasa bahwa sikap Byung-do terhadap Minho terlalu baik. Dia pun tidak terima dan menantang Byung-do. Jika Byung-do tidak bisa membunuh Minho, maka dia sendirilah yang akan melakukannya. Mendengar hal itu, Byung-do marah dan langsung memukul Jong-so. 너 앞으로 이 얘기 한 번만 더 꺼내면 너 뒤진다. Pada suatu malam, di basement parkiran, Jong-so dan rekan-rekannya menculik Minho tanpa sepengetahuan Byung-do. Lalu mereka mengancam Minho supaya tidak membocorkan rahasia apapun. Sementara itu, Ho-jin mulai menjual apartemen mewahnya dan berhasil mendapatkan banyak pembeli.
Tentu saja ini membuat Byung-do merasa senang sambil berharap jika imbalannya akan segera diberikan oleh Ho Jin. Di tempat lain, Min-ho masih kesal dengan ancaman yang diterimanya kemarin ketika di basement parkiran. Dia tak terima dengan perlakuan anggota Byung-do. Karena itu, dia sengaja melaporkan semua yang ia ketahui kepada polisi. Pada hari berikutnya, saat Byung-do hendak memberi hadiah spesial kepada Hyung-jo kekasihnya, tiba-tiba saja beberapa polisi mengepung tempat itu dan berusaha menangkap Byung-do dan terjadilah perlawanan yang brutal antara Byung-do dan polisi. Dengan kelincahannya, Byung-do mempertahankan diri dan berhasil kabur. Sedangkan Hyun-jo hanya bisa menyaksikan semuanya dengan rasa sedih. Beruntunglah, Byung-do berhasil lolos dan bersembunyi di dalam sebuah rumah singgah. Dia mulai percaya bahwa semua ini adalah ulah Min-ho. Sementara itu, Min-ho telah pindah ke apartemen baru dan menjadi sutradara yang terkenal berkat filmnya yang sukses. Di suatu malam, Byung-do menemui Ho Jin dan menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan semua ini dengan membunuh Min-ho. 제가 민호 보고 있습니다. 민호 작업하고 저도 밖으로 뜨겁습니다. Dia meminta supaya Ho Jin menyiapkan upah jika dia berhasil membunuh Min-ho. Kemudian, Byung-do mengumpulkan pasukannya dan mengikuti Min-ho ke sebuah diskotik. Ternyata di sana, Min-ho sedang merayakan kesuksesan filmnya. Begitu Byung-do ingin menghabisi Min-ho di toilet, dia menyadari jika Min-ho sekarang diberi pengawalan oleh polisi. Sehingga dia pun merasa perlu menunda rencananya. Namun, saat Min-ho sedang terlena menikmati pesta, Byung-do merasa inilah saat yang tepat. Sayangnya Min-ho langsung menyadari keberadaan Byung-do dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Min-ho berhasil ditangkap oleh anak buah Byung-do. Byung-do memerintahkan anak buahnya untuk membawa Min-ho ke markas. Namun di tengah perjalanan, Min-ho tiba-tiba diserang oleh beberapa orang dan terjadilah pertarungan sengit. Meskipun Byung-do terluka parah, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Tak lama kemudian, dia melihat bawahannya telah datang untuk menyelamatkannya. Namun, alih-alih menolong, anak buahnya malah menusuknya berulang-ulang hingga Byung-do tewas di tempat. Sebelum mati, Byung-do sempat melihat siapa yang merencanakan ini semua. Ternyata, dalang dibalik pembunuhan Byung-do adalah Jong-so, yaitu wakilnya sendiri yang telah berkhianat. Setelah terjadinya tragedi itu, Jong-so menguburkan jasad Byung-do di bawah salju yang turun malam itu. Sambil ia melihat-lihat foto yang tersimpan di dalam dompet Byung-do. Singkat cerita, Hyun-jo datang menghadiri pemakaman ibu Byung-do. Ia meninggal karena sakit, ditambah lagi selama ini ibunya selalu sedih karena menantikan Byung-do yang tidak pernah pulang ke rumah. Di sana Hyun-jo juga bertemu dengan adiknya Byung-do. Dalam ketidaktahuannya, adiknya masih percaya jika Byung-do akan baik-baik saja dan akan segera pulang. Di akhir film, kehidupan gangster yang kejam itu masih berjalan. Terlihat Ho Jin sedang bertemu dengan Min-ho yang kini telah menjadi sutradara terkenal. Sementara itu, nasib Jong-so kini telah naik pangkat menjadi gangster yang dipercaya oleh Ho Jin. Hari itu berakhir dengan pesta besar, di mana mereka semua menikmati malam yang indah. Memang tidak adil, tapi inilah kehidupan para gangster. Dan film pun tamat.